Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, kelompok 7 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 dengan dosen pengampu Bapak Fitra Rifwan SPD MT. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mata kuliah ini. Tugas kali ini berjudul tentang hazard identification yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materi kita yang mana akan dibacakan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Alia Ramadini dengan NIM 23061020 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hazard. HIRADEC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control merupakan elemen utama dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya. HIRADEC dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Hazard Identification atau identifikasi bahaya. Yang kedua yaitu Risk Assessment atau penilaian risiko. Yang ketiga Risk Control atau pengendalian risiko. Hazard Identification merupakan identifikasi bahaya berdasarkan lokasi. Sedangkan Risk Assessment merupakan identifikasi bahaya berdasarkan pada kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang dinilai tingkat risikonya. Risk Control merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan semua kemungkinan bahaya di tempat kerja, serta melakukan peninjauan ulang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pekerjaan tenaga kerja telah aman. Yang termasuk ke dalam hazard identification yaitu yang pertama severity atau keparahan, yang disingkat dengan S. Severity terdiri atas 5 level, dan yang kedua possibility atau kemungkinan, atau dapat disingkat dengan P, terdiri atas 5 level. Untuk menghitung hazard identification, kita dapat menggunakan rumus yaitu S dikali P, atau severity dikali possibility. Setelah itu, kita dapat menentukan TR, yaitu tingkat risiko. Klasifikasi TR yaitu yang pertama 1-4 kecil, 5-15 sedang, dan 15-25 besar. Saya akan melanjutkan materi tentang hazard identification. Pemotongan pipa. Kerusakan pada gergaji pipa. S-nya level 1, yaitu terdapat kerusakan peralatan, memerlukan perbaikan kurang dari 1 hari. P-nya di level 2, yaitu kecil kemungkinan terjadi. S kali P sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Tingkat risiko yang terjadi termasuk dalam kategori kecil. M. Keretakan pada pipa. S. Level 2, yaitu materi rusak dan perlu material baru. P. Level 3, yaitu mungkin terjadi. S kali P sama dengan 2 kali 3 sama dengan tingkat risikonya yaitu sedang. E. Serbuk pemotongan pipa mengotori lingkungan. S-nya terdapat level 2, yaitu menimbulkan pencemaran lingkungan. P. Level 5, yaitu hampir pasti terjadi. Tingkat risikonya sedang, di angka 10. P. Melakukan gerakan berulang atau pegal. S-nya level 1, yaitu bisa diatasi melalui P3K dan tidak kehilangan waktu kerja. P-nya level 5, yaitu hampir pasti terjadi. S kali P-nya 1 kali 5 sama dengan 5, yaitu tingkat risiko yang terjadi termasuk dalam kategori sedang. Berikutnya publikasi. P. Kulit tangan terjepit. S-nya terdapat di level 1, yaitu bisa diatasi dengan P3K. P-nya level 2, yaitu kemungkinan
terjadi. S kali P sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Tingkat risikonya yaitu kecil. E. Keausan prematur pada alat pengunci pipa. S-nya terdapat di level 2, yaitu terdapat peralatan yang rusak dan butuh waktu perbaikan lebih dari 1 hari. P-nya level 2, yaitu kecil kemungkinan terjadi. S kali P-nya 2 kali 2 sama dengan 4. Tingkat risikonya kecil. M. Pipa pecah. S-nya terdapat di level 2, yaitu materi rusak dan perlu diganti material baru. P-nya level 3. Mungkin terjadi. S kali P 2 kali 3 sama dengan 6. Tingkat risikonya sedang. E. Pipa bocor. Mengakibatkan air merembes. S-nya level 2 dan P-nya level 2, yaitu kecil kemungkinan terjadi. S kali P sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, yaitu tingkat risikonya kecil. Yang selanjutnya memotong plat, yaitu P-nya cedera parah pada jari tangan. S-nya level 2, yaitu terdapat insiden mengakibatkan satu pekerja dengan perawatan medis rawat inap. P-nya terdapat di level 2, yaitu kecil kemungkinan terjadi. S kali P sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, tingkat risikonya yaitu kecil. M. Plat terbuang, terdapat di level 2, material rusak dan perlu diganti material baru. P terdapat di level 3, yaitu mungkin terjadi. S kali P 2 kali 3 sama dengan 6, tingkat risikonya sedang. E. Mata pisau mesin pemotong plat tumpul. S-nya terdapat di level 1, yaitu terdapat peralatan yang rusak dan butuh waktu perbaikan kurang 1 hari. P-nya di level 2, yaitu kemungkinan kecil terjadi. S kali P sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Tingkat risikonya kecil. E. Pemotong plat dapat terjadi limbah padat jika tidak dikelola dengan baik. S-nya terdapat di level 5 yang menimbulkan pencemaran lingkungan. P-nya terdapat di level 2, yaitu kecil kemungkinan terjadi. S kali P sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Tingkat risikonya sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Valeno dengan NIM 23061025. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang hazard identification. Itu membuat plat wastafel. Yang P, cedera pada tangan. S, level 1, terdapat insiden dapat diatasi dengan P3K. P level 3, mungkin terjadi. S kali P sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3. Tingkat resikonya yaitu kecil. E, kepala martil terlepas. Level 1, terdapat peralatan yang rusak dan butuh waktu perbaikan yang kurang 1 hari. P level 2, kecil kemungkinan terjadi. S kali P sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Tingkat risikonya kecil. Yang M, plat terbuang atau tidak terpakai. S level 2, material rusak dan perlu diganti material baru. Yang P level 3, mungkin terjadi. S kali P sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Tingkat risikonya sedang. Yang E, kebisingan. S sama dengan level 2. P sama dengan level 2, kecil kemungkinan terjadi. S kali P sama dengan 2 kali 2 kurang sama dengan 4. Tingkat risikonya kecil. Yang kedua itu member plat. Yang P, cedera parah pada jari tangan. S level 2, terdapat insiden mengakibatkan satu pekerja dengan perawatan medis rawat inap. Yang P level 2, kecil kemungkinan terjadi. S kali P sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Tingkat risikonya itu kecil. Yang E, kerusakan pada mesin bor. S level 3, terdapat peralatan yang rusak dan butuh waktu perbaikan lebih dari 1 minggu. Mungkin terjadi. Tingkat risikonya sedang. Yang M, pemboran
Pemborosan material. Material rusak dan perlu diganti material baru. Level 4 sangat mungkin terjadi. Tingkat risikonya sedang. Yang E, kebisingan level 4. Tidak adanya keluhan dari masyarakat. Level 3 mungkin terjadi. Risikonya sedang. Perkenalkan, saya Nadia Tambara Novita dengan NIM 230610338. Baiklah, saya akan membacakan item pekerjaan selanjutnya, yaitu membor dinding dan memasang wastafel. Membor dinding. People mengganggu penglihatan dan saluran pernafasan. S atau keparahan yang didapatkan berada pada level 2 karena terdapat insiden yang mengakibatkan pekerja butuh perawatan medis. P atau kemungkinan berada pada level 3. Hal ini mungkin terjadi. Tingkat risiko yang didapatkan yaitu 6, masuk kategori sedang. E. Equipment, kerusakan pada peralatan bor. Keparahan yang didapatkan berada pada level 3. Terdapat peralatan yang rusak yang butuh waktu lebih 1 minggu untuk perbaikan. Kemungkinan berada pada level 2, kecil kemungkinan terjadi. Tingkat risikonya yaitu 6, kategori sedang. M. Material, mata bor menjadi tumpul. Keparahan berada pada level 2, material rusak dan perlu diganti material baru. Kemungkinan yang terjadi yaitu kemungkinan terjadi level 3. Tingkat risikonya sedang. E. Environment, dinding retak dan kehilangan estetika suatu bangunan. Keparahan level 2, kemungkinan berada pada level 2, kecil kemungkinan hal ini terjadi. Tingkat risikonya kecil. Item terakhir, memasang wastafel. P. People, tangan lama-kelamaan merasa pegal. S atau keparahan yang didapatkan berada pada level 1 karena terdapat insiden yang dapat diatasi dengan P3K. P atau kemungkinan berada pada level 3. Hal ini mungkin terjadi. Tingkat risiko yang didapatkan yaitu 6, masuk kategori sedang. E. Equipment, goresan pada gergaji. Keparahan yang didapatkan berada pada level 1. Terdapat peralatan yang rusak dan butuh waktu untuk perbaikan. Kemungkinan berada pada level 3. Kecil kemungkinan terjadi. Tingkat risikonya yaitu 3, kategori kecil. M. Material. Jika pemasangan wastafel tidak kuat, maka wastafel dapat terjatuh dan pecah. Keparahan berada pada level 2, material rusak dan perlu diganti material baru. Kemungkinan berada pada level 2 yaitu kecil kemungkinan terjadi. Tingkat risikonya kecil. E. Environment, saluran pembuangan air limbah. Keparahan pada level 5 karena merupakan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan keluhan dari masyarakat. Kemungkinan berada pada level 2, kecil kemungkinan hal ini terjadi. Tingkat risikonya sedang. Sekian pembacaan materi dari saya dan sekian pula presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.